Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fitriana dengan NIM 25001026097 dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang basis data. Mata kuliah Sistem Basis Data menjelaskan ERD Part 7. Di sini di pendahuluan ERD ada 3. Yang pertama, struktur data, relasi antar objek, visualisasi detail. Yang pertama, struktur data. ERD digunakan untuk memodelkan struktur data logis sebelum database fisik dibuat. Selanjutnya ada relasi antar objek, menggambarkan bagaimana entitas saling berinteraksi dalam sebuah sistem bisnis. Visualisasi detail, membangun pengembang memahami alur data secara mendalam termasuk entitas asosiatif. Apa itu asosiatif entity? Definisi konseptual asosiatif entity, entitas asosiatif adalah sebuah entitas yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih entitas lain dalam sebuah relasi. Ini adalah relasi yang ditingkatkan statusnya menjadi entitas karena memiliki atribut tambahan yang perlu dicatat. Karakteristik utamanya, yang pertama, menyelesaikan relasi many to many digunakan untuk memecah relasi MN menjadi dua relasi 1M agar bisa diimplementasikan dalam database relasional. Selanjutnya, memiliki atribut sendiri, tidak hanya sekadar penghubung. Entitas ini menyimpan dalam spesifik, misalnya tanggal, transaksi, biaya, yang terakhir keterangan. Selanjutnya berperan dalam ternary relationship, menjadi jembatan bagi 3 entitas berbeda yang berinteraksi dalam satu waktu yang sama. Yang terakhir, identitas unik, biasanya menggunakan gabungan primary key dari entitas-entitas yang dihubungkan sebagai composite key. Studi kasusnya di sini saya akan menjelaskan tentang bengkel mobil. Skenario operasionalnya, dalam sebuah bengkel reparasi mobil terdapat aktivitas di mana seorang mekanik melakukan perbaikan pada sebuah mobil, memiliki pelanggan dengan menggunakan suku cadang tertentu. Ketiga entitas ini bertemu dalam satu aktivitas transaksi yang disebut layanan servis. Konsep relasi ternary di sini ada 3 konsepnya. Yang pertama, mekanik, mobil, suku cadang. Siapa yang mengerjakan? Yaitu mekanik. Apa yang diperbaiki? Mobil. Apa yang diganti? Suku cadang dari mobil-mobil itu. Visualisasi ERD ternary. Yang pertama mekanik, selanjutnya ada mobil, perbaikan servis, yang terakhir suku cadang. Detail entitas utama. Di sini ada entitas mekanik, mewakili sifat ahli yang menggunakan jasa perbaikan. Di sini ada ID mekanik PK, unique ID. Selanjutnya nama mekanik, nama lengkapnya. Selanjutnya ada spesialis ahli mesin, AC, listrik, dan lain-lain. Selanjutnya ada entitas mobil, mewakili objek kendaraan milik pelanggan yang diservis. Poin pentingnya, nomor polisi, PK, plat nomor unik, merek mobil, contoh Toyota Avanza, tahun produksi, tahun pembuatan mobilnya. Detail entitas yang utama kedua, entitas suku cadang mewakili komponen atau material yang digunakan dalam perbaikan. Kode part, PK, suku unik, SKU unik suku cadang, nama part, suku, busi, oli, kampas rem. Harga satuan, nilai moneter per unit, stok jumlah yang tersedia di gudang. Detail entitas asosiatif. Di sini ada detailnya. Inilah inti dari relasi ternary. Entitas ini mencatat detail transaksi yang melibatkan 3 pihak. Di sini ada ID service, nomor nota atau transaksi. Selanjutnya ada ID mekanik,
link ke mekanik, selanjutnya ada nomor polisi, link ke mobil, kode part, link ke suku cadang, selanjutnya ada tanggal servis, tanggal pengerjaan, ada biaya jasa, ongkos pengerjaan mekanik, jumlah part, beberapa banyak part yang dipakai, total harga, kalkulasi biaya akhir. Penjelasan maksud gambar. Di sini ada penjelasannya. Yang pertama, interaksi serentak. Gambar tersebut menunjukkan bahwa sebuah proses perbaikan tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus memiliki mekanik, mobil, dan biasanya suku cadang secara bersamaan. Selanjutnya, penghilang ambiguitas tanpa entitas asosiatif. Kita kesulitan mencatat mekanik A memperbaiki mobil B menggunakan part C pada tanggal berapa. Selanjutnya, normalisasi. Dengan menggunakan entitas asosiatif, database terhindar dari redundasi data dan siap untuk diproses ke dalam tabel relasional fisikal data model. Yang terakhir, kardinalitas. Hubungan mekanik keperbaikan adalah 1:M. Mobil keperbaikan adalah 1:M dan suku cadang keperbaikan adalah 1M. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.